Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Ini adalah satu kesempatan dan peluang untuk saya menyambung silaturahim, sekaligus berjumpa dengan rekan-rekan dari Indonesia, terutamanya dari Aceh. Untuk makluman Dr. Jaafar dan rekan-rekan sekalian, sampai sekarang saya tak pernah lagi menjejakkan kaki ke Aceh. Ya, terakhir saya datang ke Indonesia adalah ke Medan 2 tahun lepas, Dr. Jaafar ya. Akan tapi sayang tak sempat berjumpa dengan Dr. Jaafar. Akan tapi saya berjumpa dengan rekan-rekan di UIN, UINSU, Sumatera Utara. Dan sejak saat itu saya berniat untuk satu hari nanti mudah-mudahan boleh sampai ke Aceh dan juga melihat sendiri berbagai peninggalan nenek moyang kita dari kalangan para ulama yang pernah berada di Aceh yang selama ini kita hanya boleh membacanya di dalam buku saja. Insya Allah kita akan berjumpa pada masa akan datang agar hubungan kita menjadi semakin dekat lagi. Saya berbicara ini seolah-olah seperti orang Indonesia, seperti orang Malaysia, padahal sebenarnya saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Bekasi, kemudian melanjutkan pengajian di YIN Jakarta, lalu belajar di luar negara, lalu kembali ke Malaysia dan bekerja di Malaysia, di Singapura, dan akhirnya sekarang ini bertugas di Universiti Malaysia Sabah, ya, walaupun sudah lama sehingga lebih dari 10 tahun mengembara di luar negara, kan tapi hubungan dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia, alhamdulillah masih tetap terjaga. Nah, berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini, boleh saya share slide tak, apa, Dr. Nusri? Boleh, Pak, boleh. Boleh ya? Masih belum boleh, masih host disable. Hmm. Sebentar, Pak. Sebentar, Prof. Oke. Oke. Saya harap saya yakin rekan-rekan pelajar dan para peserta sekalian boleh mengikuti slide yang saya share. Saya yakin rekan-rekan pelajar dan para peserta sekalian boleh mengikuti slide yang saya share pada pagi hari ini. Perbincangan kita pada hari ini sebenarnya adalah berasal daripada buku yang pernah saya tulis dan saya terbitkan pada tahun 2021. Buku itu bertajuk Hadis Sifat, Polemik Takwil dalam Sejarah Teologi Islam. Dan buku ini adalah sebagian daripada salah satu cabang perbahasan dalam ilmu hadis. Sebab itu adalah apa namanya bidang kajian saya. Dan perbincangan berkenaan dengan buku ini secara amnya adalah sebuah kajian deskriptif berkenaan dengan sejarah bagaimana para ulama kita berbincang berkenaan dengan apa yang mesti dilakukan berkenaan dengan hadis-hadis yang disebut dalam kategori hadis sifat. Kalau kita selama ini tadi apa namanya Pak Dekan pun telah menyebutkan sedikit berkenaan dengan ayat dan hadis sifat dan memang seperti itu apa namanya topik utama buku yang saya terbitkan nih. Dan perbincangan berkenaan dengan hadis sifat dan ayat sifat, walaupun saya tidak pasti di kalangan para pelajar hari ini adakah mereka terdedah ataupun mereka expose berkenaan dengan tajuk tersebut ataukah tidak. Akan tapi dia adalah salah satu topik yang sering diperbincangkan sejak dahulu hingga hari ini. Secara ringkas tadi Prof. Dekan telah menyebutkan kepada kita implikasi daripada
perbahasan berkenaan dengan ayat dan hadis sifat dalam perpecahan umat Islam menjadi beberapa aliran dan mazhab seperti mazhab Mu'tazilah, Syairah, Maturidiyah, dan lain sebagainya. Dan itu juga yang akan kita bincangkan pada hari ini dengan fokus kepada apa yang dimaksud dengan hadis sifat dan poin-poin dan apa namanya perbincangan wacana yang lahir daripada perbahasan berkenaan dengan hadis-hadis sifat tersebut. Secara amnya perbahasan kita pada hari ini bukan berkenaan dengan bagaimana cara kita membincangkan hadis-hadis tersebut dan ayat-ayat tersebut. Akan tapi saya akan memaparkan dan menjelaskan sejarah dan implikasi sosial yang lahir daripada perbahasan berkenaan dengan ayat dan hadis-hadis sifat. Nah, kita mulakan dengan apa yang dimaksud dengan hadis sifat. Secara umumnya, hadis sifat adalah satu istilah yang menggabungkan dua perkataan, yaitu hadis dan kedua adalah sifat. Hadis adalah perbuatan, adalah ucapan, perbuatan dan takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut sebagai hadis. Sedangkan sifat adalah perbahasan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Justru gabungan hadis sifat dia adalah menjadi sebuah istilah teknikal tersendiri yang bermakna setiap ucapan, perbuatan dan perakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandungi penceritaan tentang sifat dan fi'il Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sifat zat dan sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbahasan. Jadi perbahasan kita ini adalah gabungan daripada ilmu hadis, ilmu apa namanya teologi atau ilmu kalam dan juga ilmu berkenaan dengan aliran-aliran dalam Islam atau ilmu firaq dalam istilah kita heterologi. Jadi berkaitan dengan ilmu firaq. Jadi gabungan di antara pendekatan ilmu-ilmu tersebut itulah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan hadis sifat ini juga sering digunakan, disebut oleh para ulama ahli kalam dengan istilah yang lain. Antaranya mereka menyebut sebagai nusus mutasyabihat. Ini sering digunakan oleh para ulama, terutama di kalangan ulama tafsir. Kalau tuan-tuan dan rekan-rekan sekalian membaca kitab Al-Itqan dan Imam Suyuti misalkan, beliau akan menyebutkan perbahasan ini dalam perbahasan nusus mutasyabihat. Begitu juga Imam Az-Zarkashi dalam Burhan fi Ulumil Quran menyebut perbahasan ayat dan hadis sifat sebagai nusus mutasyabihat. Imam Al-Ghazali dalam kitab berbagai kitab dia termasuk kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam apabila berbincang berkenaan dengan hadis-hadis dan ayat-ayat seperti ini beliau menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Beliau mengatakannya ahadits yuhimu zahiruha at-tashbih. Ini adalah hadis-hadis yang secara literalnya membawa seolah-olah berlaku anthropomorphism atau berlaku tashbih dalam deskripsi tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkenaan dengan hadis sifat dan contoh hadis tersebut adalah sebagai contoh yaitu salah satunya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lah man yas'aluni fa a'tiyah man yastaghfiruni fa aghfirullah. Hadis ini menyebutkan tentang satu perkara berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi mengatakan Tuhan kita yanzil. Yanzil maknanya turun pada setiap malam ke langit dunia. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis sifat karena dia menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, berkenaan menggambarkan tentang sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala which is yanzil. Dan dia menimbulkan berbagai komplikasi tertentu. Sebab apabila hadis ini dipahami secara literal, maka dia seolah-olah memberi indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala bergerak. Sebab yanzilu melibatkan pergerakan, betul tak? Dan yang kedua, hadis ini apabila dipahami secara literal akan memberi indikasi, implikasi bahwa kita memahami Allah Subhanahu wa taala berada di tempat tertentu, yaitu atas ke bawah, ya kan? Jadi maknanya Allah berada di tempat tertentu. Dan yang ketiga, hadis ini juga kalau dipahami secara literal akan membawa konsepsi pindahan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Which tiga perkara tersebut dalam perbahasan ilmu teologi ya, dan ilmu kalam
adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara para ulama daripada ilmu kalam mereka telah membincangkan perkara ini dengan membawa dalil-dalil qat'i dari aspek nakli dan akli yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat transcendence ya, atau tanzih. Allah tidak sama sekali sama dengan makhluk. Ini adalah kesepakatan para ulama. Justru para ulama membawa satu formula, kullu ma khatara fi balik fallahu ala khilafi dzalik. Setiap yang terdetik di dalam kepala kita berkenaan dengan Allah, Allah berbeda daripada itu. Jadi setiap konsepsi yang kita masih yang boleh kita bayangkan, Allah mustahil seperti itu. Itu adalah konsepsi asas dan prinsipal dalam perbahasan berkenaan dengan teologi, berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menurut para ulama Islam. Nah, justru hadis ini membawa perbahasan, mencetuskan perbahasan. Bagaimana kita boleh memahami perkara berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini agar tidak kontradik dengan konsepsi dan prinsip sas yang telah disepakati oleh umat Islam dan para ulama. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu perbahasan penting di dalam sejarah, salah satu perbahasan penting dalam sejarah Islam. Dan para ulama telah menyebutkan bahwa ayat dan hadis sifat tidak pernah menjadi masalah pada zaman Nabi dan para sahabat. Tadi Prof. Dekan pun telah sebutkan perkara itu. Bahwa ayat dan hadis sifat tidak pernah menjadi masalah pada zaman Nabi dan para sahabat. Pertanyaannya kenapa? Secara umum kita boleh menjawab bahwa sebab mereka ahlul lughah, mereka pakar bahasa, mereka native speaker. Justru apabila mereka menyebutkan perkara-perkara seperti ini, mereka paham ini adalah bagian daripada kiasan, bagian daripada majas dan lain sebagainya. Justru tidak menjadi isu apabila ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut diucapkan pertama kali, sebab difahami sebab di apa namanya para yang dengar ayat dan hadis tersebut adalah native speaker, mereka tidak mereka paham betul berkenaan dengan seluk-beluk bahasa. Akan tapi sepanjang apabila beriringan dengan perkembangan Islam dan makin jauhnya umat Islam daripada bahasa asal bahasa Arab itu sendiri, maka tercetuslah berbagai polemik berkenaan dengan ayat dan hadis sifat. Antara orang pertama yang mencetuskan permasalahan ini adalah Ja'ad bin Dirham yang menafikan Tuhan memiliki sifat. Dia mengatakan bahwa Tuhan ini tidak memiliki sifat. Sebab dengan pelbagai alasan-alasan yang cukup panjang saya tak boleh sebutkan sekarang, akan tapi beliau menafikan bahwa Tuhan memiliki sifat sama sekali. Tuhan hanya zat tanpa sifat. Pemikiran beliau seterusnya dikembangkan oleh Jaham Ibn Safwan, dia yang kemudian kita kenal pengikutnya sebagai Jahmiyah, dan juga dikembangkan oleh Mu'tazilah seperti Wasil bin Atta, Amr bin Ubaid, dan lain sebagainya. Mereka semua, kalangan ini menolak semua hadis sifat dan mencela ahli hadis karena meriwayatkan hadis-hadis seperti ini. Jadi mereka bukan cuma mencela hadis sifat, menolak hadis sifat walaupun sahih, walaupun dalam sahih Bukhari dan Muslim, mereka akan mengatakan ini hadis palsu. Dan bahkan mereka mencela setiap ahli hadis yang meriwayatkan hadis tersebut karena mereka menuduh mereka sebagai penyebar hadis palsu. Nah, ini menjadi isu besar apabila mereka membawa pendekatan seperti ini. Pada sisi yang lain, sebagian kalangan berpegang dengan tasbih. Jadi kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah berada dalam ekstrim kiri. Dalam pandangan tersebut mencetuskan ekstrim kanan, yaitu yang berpegang kepada pahaman tasbih atau tajsim, menserupakan Allah Subhanahu wa taala atau yang kita sebut sebagai anthropomorphism. Ya, mereka adalah dari kalangan Syiah, tokohnya Hisham Ibn al-Hakam di Kufah, Muqatil bin Sulaiman di Basrah, dan juga setengah kalangan Haswiyah ahli hadis. Haswiyah ahli hadis adalah satu kumpulan ahli hadis yang mereka tidak memiliki kepakaran dalam ilmu. Tidak semua ahli hadis Haswiyah, imam-imam besar seperti Bukhari, Muslim, mereka confirm bukan Haswiyah. Akan tapi kalangan-kalangan tertentu dari kalangan awam ahli hadis yang mereka jahil, mereka pun terpengaruh dengan pemahaman tasbih dan tajsim. Nah, para ulama kita, mereka melihat kedua-dua aliran tersebut, aliran ekstrim kanan atau ekstrim kiri adalah salah. Antaranya Imam Abu Hanifah mengatakan dua pandangan buruk telah datang dari kawasan timur, yaitu Jaham yang menafikan sifat atau Mu'attil,
dan muqatil yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, yaitu musyabbih. Maknanya pendekatan ta'til yang dibawa oleh Mu'tazilah dan pendekatan tasbih yang dibawa oleh apa namanya Mujassimah adalah ditolak oleh para ulama kita terdahulu, fuqaha, orang ulama-ulama yang memahami, yang pakar dalam ilmu agama. Nah, meskipun dikecam hebat oleh kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, ulama salaf, terutama di kalangan ahli hadis, setia meriwayatkan hadis sifat walaupun mereka dituduh ahlul bid'ah, mereka dituduh sebagai apa namanya pembawa hadis palsu, berdusta ke atas Nabi, tetap mereka meriwayatkan hadis Nabi juga. Mereka bagaimanapun jarang mengulas kandungan hadis tersebut sebab bimbang berlaku kesalahpahaman. Sebaliknya mereka mengatakan Amir Ruha kama ja'at bila kaif. Kita baca, terima hadis tersebut, riwayatkan seperti mana yang kita terima, jangan ulas dan tak perlu kita tak usah kita perbahas secara mendalam bagaimana dan lain sebagainya. Dan perkara ini tuan-tuan, karena ini perbahasan salah satu cabang ilmu hadis yang betul kata dekan jarang perbahasan salah satu cabang ilmu hadis yang betul kata dekan jarang didedahkan kepada orang ramai. Ramai yang tidak mengetahui hakikat sebenar daripada perbahasan ini. Jadi karena ini perbahasan ilmu hadis, tuan-tuan boleh dapatkan salah satu apa namanya ulasan terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi apabila beliau mengulas hadis Nabi, innallaha yaqbalu sadaqah wa ya'khudhuha biyaminih. Jadi ini hadis sahih daripada riwayat Imam Tirmizi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Ini secara literal, ya kan? Yamini mengambil dengan tangan kanan, maknanya seolah-olah kita menetapkan adanya anggota tubuh bagi Allah, which itu adalah bertentangan dengan kesepakatan juga akar akidah kita yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu, tidak terbagi. Justru tidak ada perbedaan, tidak ada anggota tubuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk hadis sifat. Bagaimana para ulama salaf, kata Imam Tirmizi, apa namanya, menyikapi perkara ini? Imam Tirmizi mengatakan, وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ وَنُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالُوا قَدْ ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا يُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ. Inilah pandangan ulama terdahulu, kata Imam Tirmizi. Mereka mengatakan hadis ini sahih, kita imani, kita terima, jangan bayangkan, jangan bincangkan bagaimana. Wahakadha ruwiya an Malik ibn Anas wa Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Mubarak annahum qalu fi hadhil ahadis amir ruha bila kaif. Ini pandangan ulama salaf terdahulu seperti Malik, Imam Sufyan, Uyainah, Abdullah bin Mubarak dan lain-lain. Mereka mengatakan amir ruha kama ja'at. Amir ruha kama ja'at maksudnya adalah, kata Imam Tirmizi, hadis ini sahih, terima, jangan bayangkan, jangan bincangkan. Itu adalah pandangan salaf. Bagaimanapun, tuan-tuan, sebagian salaf, kata Imam Tirmizi, mentafsirkan. Bukan bermakna pandangan mereka menolak tafsiran dan takwilan sama sekali. Sebagian mereka mentakwilkan. Sebagian mereka mentafsirkan hadis-hadis seperti ini. Antaranya Imam Tirmizi apabila berbincang berkenaan dengan hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Jadi perkataan ana ma'ahu hina yadhkuruni menunjukkan bahwa saya bersamanya, kan, bersamaan ini jadi perbincangan para ulama, bersamaan secara zat atau bersamaan secara ilm. Lalu kemudian hadis ini juga mengatakan wa in Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia mendekat kepadaku, aku pun mendekat kepadanya, ya kan? Ini pun menjadi perbahasan hadis sifat. Nah, kata Imam Tirmizi, seorang ulama tabi'in bernama Al-A'mash. A'mash ini adalah Sulaiman bin Mahran Al-A'mash Abu Muhammad Al-Kahili Al-Kufi. Dia adalah seorang pakar pakar ilmu bahasa, pakar ilmu Quran, ada qiraat A'mash sendiri, dan beliau adalah seorang ulama tabi'in. Apabila berbincang berkenaan dengan hadis ini, beliau mentafsirkan man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an yakni bil maghfirah war rahmah.
Beliau mengatakan, maksud Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat satu hasta. Maksudnya adalah bukan pendekatan fisikal, akan tapi dia adalah pendekatan bil maghfirah war rahmah. Maknanya, siapa yang mendekat kepadaku dengan amalan ibadah, aku akan berikan dia maghfirah dan rahmah. Maghfirah dan rahmah itulah yang dimaksud dengan pendekatan, kedekatan Allah mendekat, ya kan? Ini adalah satu bentuk tafsir. Ini adalah satu bentuk takwil yang pernah dilakukan oleh ulama salaf, diriwayatkan oleh ulama hadis sendiri, yaitu Imam At-Tirmidzi. Nah, oleh karena hadis-hadis yang seperti ini mengelirukan, jadi kalau orang kampung saya di Bekasi mengatakan confusing, ya, sering membuat kekeliruan atau membuat confuse orang yang membacanya, sebab secara zahir bertentangan dengan prinsip-prinsip asas akidah. Sebagian ulama salaf melarang untuk membacakan hadis-hadis ini kepada orang awam. Maksudnya orang yang tidak memiliki kelayakan akademik tertentu. Kenapa? Sebab mereka tidak mampu untuk menggunakan asal analisis dan metodologi yang tepat untuk menafsirkan hadis ini. Antara yang melakukan perkara itu adalah Imam Malik. Imam Malik Ibn Anas mengatakan, dikatakan fa'ankara maliku dzalika inkaran syadidan wa naha an yuhadditsa bihi ahad. Imam Malik pernah melarang para perawi untuk meriwayatkan hadis-hadis yang berpotensi menyebabkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Jadi lebih baik untuk ditutup pintu ini, dan seorang apa namanya ulama mazhab Maliki yang memahami konsep sebenar Imam Malik, beliau mengatakan kenapa Imam Malik melarang perkara ini adalah karena beliau tidak menginginkan agar hadis-hadis ini tersebar di kalangan masyarakat, lalu mencetuskan kekeliruan, lalu kemudian menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Tapi apa yang berlaku pada hari ini kan, kita sangat-sangat menyayangkan bahwa perbahasan tentang perkara ini tersebar dengan mudah di YouTube, kemudian dibahas oleh orang yang tidak berkelayakan, sehingga membawa kepada kesalahpahaman berkenaan dengan aspek yang paling basic dalam teologi Islam, yaitu ma'rifah Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kesalahpahaman dalam perkara ini sangat-sangat fatal. Itu sebabnya Imam Malik melarang dulu, dan tidak dibenarkan perkara ini pada tataran awam. Nah, itu berlaku pada zaman tataran awam. Nah, itu berlaku pada zaman salaf kita. Nah, itu berlaku pada zaman salaf kita. Lalu berlaku sebuah peristiwa penting yang disebut sebagai mihnah khalqil Quran salaf kita. Lalu berlaku sebuah peristiwa penting yang disebut sebagai mihnah khalqil Quran pada tahun 218 Hijrah hingga 237 Hijrah, bermula pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, lalu berlanjut pada Khalifah Al-Mu'tasim, berlanjut juga ke Khalifah Al-Wasid, kemudian berlanjut pada sebagian pemerintahan Al-Mutawakkil, lalu dibatalkan oleh Al-Mutawakkil. Mihnah Khalqul Quran ini, tuan-tuan, dia adalah salah satu episode sejarah Islam yang sangat penting dalam sejarah teologi Islam. Saya sangat menggalakkan rekan-rekan sekalian untuk memberikan perhatian, siapa yang berminat berkenaan dengan teologi, ya, untuk memberikan perhatian kepada peristiwa Mihnah Khalqul Quran yang berlaku selama 18 tahun ini. Sebab dia mempengaruhi cara pandang kita berkenaan dengan perbahasan berkenaan dengan teologi. Nah, mihnah ini secara umumnya adalah policy daripada. Nah, mihnah ini secara umumnya adalah policy daripada pihak. Mihnah ini secara umumnya adalah policy daripada pihak kerajaan atau khalifah untuk memaksa seluruh umat Islam menerima akidah Mu'tazilah dan menyerang pada masa yang sama, menyerang pandangan tradisional Ahlul Hadis. Itu sebabnya ramai ulama-ulama Ahlul Hadis yang ditahan, dipenjara, bahkan dibunuh. Dan sebagian daripada mereka terpaksa untuk menerima keputusan yang dibawa oleh khalifah. Dan peristiwa ini menyebabkan beberapa implikasi penting dalam sejarah Islam. Antaranya adalah setelah mihnah dibatalkan, implikasi penting dalam sejarah Islam.
Antaranya adalah setelah mihnah dibatalkan, lahir kecenderungan anti-rasionalitas, anti-rationality di kalangan kalangan al-hadis. Nah, jadi sekarang kita fokus pada sejarah ilmu hadis ya, ulama hadis. Dan ulama hadis apabila ditekan pada masa mihnah, justru setelah berakhir mihnah, mereka merasa menjadi kalangan yang menang. Lalu kemudian dalam suasana euforia kemenangan tersebut, mereka menyerang ahlul kalam dan juga mereka memandang negatif setiap perkara yang berkaitan dengan ilmu kalam. Sebab ada yang kita sebut sebagai trauma mehnah, ya kan? Mehnah begitu besar, 12-18 tahun tersebut, kesannya sangat besar dalam diri mereka. Nah, salah satu kesan dan implikasi mihnah adalah lahir sikap anti-rationality yang berlebih di kalangan sebagian ahli hadis. Saya tak kata semua ahli hadis, tapi sebagian ahli hadis. Mereka mencela semua perkara yang berkaitan dengan ilmu kalam setiap kali disebut ahlul kalam, secara apa namanya asosiasinya adalah ahlul kalam sesat. Itu aja. Kemudian ilmu kalam bid'ah. Itu saja. Sebab ini adalah lahir daripada implikasi trauma mihnah, fenomena trauma mihnah yang berlaku selepas mihnah. Dan termasuk mereka mencela takwil dan kias sebab mereka melihat takwil dan kias adalah cerminan pendekatan ahli kalam dan fuqaha yang memusuhi alul hadis. Justru takwil menurut mereka adalah satu kesalahan besar. Satu kesalahan besar. Akibatnya, apabila mereka menolak takwil dan semua bentuk rationality, akhirnya pembahasan akidah yang mereka lakukan sangat mendekati literalism atau zahiri dan mereka berlebih dalam isbat. Mereka menetapkan hadis-hadis sifat secara melampau dan berlebih sehingga dekat kepada anthropomorphism atau tajsim atau tashbih. Saya tak berani katakan mereka musyabbih atau tajsim, tak. Kita pilih perkataan yang lebih tepat. Mereka menghampiri pendekatan tashbih karena berlebih dalam menetapkan secara literal hadis-hadis sifat ataupun ayat-ayat sifat. Kenapa? Sebab lahir daripada penolakan takwil. Kenapa mereka menolak takwil? Sebab mereka punya pandangan negatif takwil adalah sesat sebagaimana sebab dia adalah pendekatan ahlul kalam. Perkara ini tuan-tuan boleh dilihat misalkan dalam buku eh, ada Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, seorang pakar yang hebat dalam ilmu hadis. Beliau menulis satu buku bertajuk Naqb. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dia adalah satu apa namanya rad atau bantahan kalangan terhadap kalangan Mu'tazilah. Beliau mengatakan antara perbahasan buku ini, beliau mengatakan Al-Hayyul Qayyum yaf'alu ma yasha. Allah yang maha hidup dan maha qayyum, ya, dia melakukan apa yang dikehendaki, dia boleh melakukan apa yang dikehendaki. Wa yataharraku idza sya wa yanzilu wa yartafi'u idza sya. Kalau dia nak, dia boleh bergerak. Jika dia berkehendak, dia boleh turun. Jika dia nak, ingin, dia boleh naik. Wa yaqbidu wa yabsutu wa yaqumu wa yajlisu. Jadi kalau dia berkehendak, dia boleh menggenggam, boleh membuka genggaman, boleh berdiri, boleh duduk di dasar. Nah, ini adalah satu pendekatan yang menurut para ulama cukup melampau atau berlebih dari Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Antara yang mengkritik perkara ini adalah Imam Al-Hadis sendiri, yaitu Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi adalah pakar dalam ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i terutamanya. Beliau pernah mengkritik sesetengah syuyukh ahli hadis. Dia katakan, ba'd syuyukh ahli hadis. Dia mengkritik ahli hadis tertentu yang kata dia, karena menetapkan ya taharrak, harakah bagi Allah. Beliau mengkritik sebagian ulama hadis yang menetapkan gerakan bagi Allah. Beliau mengatakan hadza khata'un fahish wallahu subhanahu la yusafu bil harakah. Dia katakan ini adalah pandangan yang sangat salah, sangat teruk salah. Sebab Allah tidak boleh disifatkan dengan gerakan. Sebab gerakan adalah sifat jisim. Allah bukan jisim. Ya tak? Ini adalah kesepakatan para ulama bahwa Allah bukan jisim. Justru semua sifat-sifat jisim tidak boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama hadis sekalipun kalau mereka menetapkan Allah bergerak, dia adalah satu kesalahan. Siapa yang kritik ini? Ulama ulama hadis juga seperti Imam Al-Khattabi. Dan salah satu implikasi mihnah yang lain adalah lahirnya satu mazhab yang kita sebut mazhab Hanbali pada hari ini.
Menurut para pengkaji seperti George Makdisi dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa mazhab Hanbali bukan sekedar mazhab fiqh, akan tapi dia adalah mazhab fiqh dan akidah sekaligus. Sebab dia lahir di atas puing-puing mihnah. Setelah mihnah itu yang lahir, berbeda dengan mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki kan. Hanbali lahir setelah mihnah. Itu sebabnya perbahasan dan kesan mihna begitu terlihat dalam perbahasan mazhab Hanbali. Dan berkaitan dengan teologi mazhab Hanbali, mereka apa namanya terbagi kepada kalangan yang menetapkan tafwid, yaitu mereka tak bahas seperti ulama salaf sebutkan Amir Ruha Kamajaat, jangan bincang, riwayatkan saja seperti yang awak dengar. Ada juga yang berlebih dalam menetapkan isbat seperti Al-Darimi. Mereka mentolak takwil sehingga menghampiri tasbih. Dan perkara ini disebutkan antaranya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Bayan Zaghalil Ilm. Berbincang tentang Hanabilah, beliau mengatakan hum atba'u lil hadits min ghairihim wa fihim dinun fil jumlah ma'a qillati hazzin fid dunya wal ulama yatakallamuna fi aqidatihim wa yarmunahum bitajsim wa bi annahu yalzamuhum. Jadi para ulama sering mengkritik mereka dalam akidah mereka dan sering menuduh Hanabilah sebagai pengikut aliran Tajsim, Mujassimah. Wa katsirun minhum bari' minat Tajsim. Kata Imam Zahabi, kebanyakan ulama Hanabilah berlepas diri pada Tajsim. Jadi tuduhan itu tidak benar untuk sebagian besar ulama Hanabilah. Bermakna ada sebagian kecil kan yang mungkin apa namanya terpengaruh dengan akidah tersebut, tidak dinafikan. Ada sebagian ulama Hanabilah yang seperti itu. Dan salah satu implikasi mihnah juga adalah banyaknya kitab-kitab akidah atau pandangan. Dan salah satu implikasi mihnah juga adalah banyaknya kitab-kitab akidah atau pandangan-pandangan akidah yang dikaitkan kepada Imam Ahmad secara palsu. Jadi banyak buku-buku akidah tertentu dikatakan ini akidah Imam Ahmad, ini akidah Imam Ahmad, padahal bukan akidah Imam Ahmad. Salah satunya adalah tuan-tuan boleh rujuk kepada kitab Syiar A'lam Nubala apabila beliau meriwayatkan satu risalah kecil yang dihasilkan oleh seorang ulama bernama Ahmad bin Ja'far Al-Istakhri. Beliau mengatakan ini adalah akidah Imam Ahmad, padahal kata Imam Zahabi di bawah, ini adalah palsu. Imam Ahmad tak mungkin berkata seperti itu. Dan antara kitab-kitab yang lain, ini tuan-tuan boleh rujuk dalam satu tesis yang dihasilkan di University of Exeter oleh Saud Saleh Al-Sarhan, khusus berkenaan dengan akidah Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwa kitab-kitab yang dipalsukan pada Imam Ahmad adalah akidah Istakhri yang disebutkan oleh Imam Zahabi, akidah Ismail Ibn Rabai, akidah Abdus bin Abdul Malik Al-Attar, sekarang sudah dicetak dengan tajuk Usul Sunnah, akidah Muhammad bin Humaid Al-Andarabi, akidah Muhammad bin Auf Al-Himsi, akidah Musaddad bin Sarhan. Menurut beliau ini adalah penisbahan yang tidak sahih kepada Imam Ahmad, termasuk buku yang diragukan mewakili akidah Imam Ahmad adalah masuk buku yang diragukan mewakili akidah Imam Ahmad adalah kitab Ar-Rad ala Zanadiqa wal Jahmiyah. Walaupun buku ini sudah dicetak pada hari ini dan walaupun buku ini sering dikutip oleh Imam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim dalam buku-buku mereka. Sebenarnya buku-buku ini mengandungi isu authenticity yang cukup besar juga, dan para ulama berbeda pandangan adakah buku ini boleh sahih daripada Imam Ahmad ataupun tidak sahih. Nah, ini ada beberapa buku yang khusus untuk menceritakan pun tidak sahih. Nah, ini ada beberapa buku yang khusus untuk menceritakan dan mengkritik kesahihan buku tersebut. Nah, ini sebagian daripada apa yang berlaku selepas mihnah. Ada lagi tentuan, implikasi mihnah adalah ulama hadis terpecah menjadi dua bagian secara umum. Ada ulama hadis yang disebut sebagai nuzar ashabil hadis, ada juga yang disebut sebagai ruwat ashabil hadis. Perkara ini disebutkan oleh Imam Ibn Furaq. Dia seorang ulama pernah aliran Asy'ari di Nisabur. Beliau mengatakan bahwa ashabul hadis terbagi kepada dua.
Yaitu nuzar ashabul hadis, maksudnya ahli hadis yang memiliki kepakaran dalam nazar. Nazar adalah analisis ilmiah, analisis rasional. Nazar adalah analisis rasional yang sering digunakan oleh ulama usul dan ulama fiqh. Kalau tuan-tuan baca kitab Luma' Syirazi misalkan, ada perbahasan apa itu nazar. Ada, dan beliau menyebutkan bahwa nazar adalah kesepakatan para ulama, jumhur ulama menerima nazar. Hanya sebagian kecil yang menolak nazar. Nazar maknanya adalah analisis rasional. Dan ulama hadis ada yang disebut nuzar ashabil hadis, maknanya mereka memiliki kemahiran, kemampuan untuk melakukan analisis secara mendalam bagi nusus teks-teks agama. Dan ada yang disebut ruwat. Ruwat adalah sekedar meriwayatkan saja. Walaupun mereka mencapai derajat musnid, misalkan musnid mungkin hanya meriwayatkan hadis, tapi untuk analisis kandungan hadis mereka tidak memiliki kepakaran. Dan kalau kita merujuk kepada sejarah ulama juga, saya berpandangan bahwa apa yang disebut oleh Ibn Furak sebagai nuzar ashabil hadis sebenarnya mirip dengan apa yang disebut oleh Christopher Melchett sebagai semi-rationalis. Ini bagi para pelajar dan rekan-rekan sekalian yang masuk dalam perbahasan syariah nih. Syariah ini apa namanya, dalam jurusan atau fakulti syariah kan. Saya sangat mencadangkan rekan-rekan sekalian membaca buku nih, buku yang sangat bagus, yaitu The Formation of the Sunni Schools of Law, ditulis oleh Christopher Melchett. Dia berbincang berkenaan dengan pembentukan mazhab dari awal hingga akhir dengan analisis yang sangat mendalam, dan saya tak pernah jumpa satu buku yang macam ni. Ya, sebelum ini saya yakin kalau rekan-rekan pelajar atau dosen-dosen yang pernah membaca buku sejarah pembentukan hukum Islam seperti Tarikh Tashri' Al-Islami, ya kan, ada beberapa ulama menulis kitab Tarikh Tashri' Islami. Tapi buku ini ada kelebihan. Saya galakkan untuk dapatkan buku ini dan sudah boleh didapatkan secara online dalam bentuk PDF. Christopher Marchett mengatakan berkenaan dengan satu kumpulan yang disebut sebagai semi-rationalis. Dia adalah a group of traditionalists atau ahlul hadis in the third and early fourth centuries whose theology and legal position somewhere between the rationalist and traditionalist parties. Jadi ada satu kumpulan, kalau selama ini kita cuma kenal ada ahlul ra'i, ahlul hadis, betul tak? Ahlul ra'i, ahlul hadis. Kata Melchett, ada kumpulan ketiga yang disebut sebagai semi-rasionalis, yaitu kumpulan tertentu yang pandangan-pandangan mereka dalam hukum dan akidah somewhere between, ada di antara kedua-dua kumpulan ahlul ra'i dan ahlul hadis ini. Jadi ada kumpulan ketiga yang bukan cuma Al-Ra'i dan Al-Hadis saja, tapi ada kumpulan ketiga yang disebut sebagai kumpulan semi-rasionalis. Dan tonton boleh baca buku ini, dan kalau kita perhatikan kumpulan semi-rasionalis ini berkembang pada abad ketiga Hijrah, maknanya selepas Mihna. Dengan tokoh-tokohnya saya boleh katakan antara lain di Khurasan ada Imam Bukhari dan Muslim. Di Irak kita ada Ibnu Qulab. Ibnu Qulab ni apa namanya, seorang pakar akidah. Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi, Al-Karabisi, lalu Ibnu Qutaibah juga di Irak. Belum lagi di Mesir kita ada Ibnu Ami Imran dan ada Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i. Pada abad keempat, tokoh-tokoh semi-rasionalis juga adalah ada Abu Mansur Al-Maturidi di Samarkand, lalu Abul Abbas Al-Qalanisi, Abu Ali As-Saqafi, Ibn Hibban, Abu Bakar Al-Ismaili di Khurasan, ada lagi Abu Ja'far At-Tabari dan Abul Hasan Al-Ash'ari di Irak, di Baghdad. Belum lagi Ar-Ramah Hurmuzi di Fars, di kawasan Iran, di Ramah Hurmuz. Dan juga di Mesir kita ada Abu Ja'far At-Tahawi. Dan ini semua adalah ulama-ulama yang boleh dikategori sebagai semi-rasionalis, yaitu mereka apa namanya, pembela akidah al-hadis, akan tapi dalam pendekatan yang mencoba menggabungkan antara rationality dan juga nusus ya, dalam satu pendekatan yang kita sebut sebagai nazar. Nah, kedua-dua kumpulan nih tuan-tuan, pada awalnya sering berlaku perbenturan antara dua aliran ahli hadis nih, antara seminarsionalis dengan ahli hadis, antara nuzar ashabil hadis dengan ruwat al hadis. Kita pernah mengetahui dalam sejarah bagaimana berlaku
konflik antara Imam Bukhari dan Zuhri berkenaan dengan khalq af'alil ibad. Adakah manusia mencipta sendiri? Adakah ucapan manusia ketika membaca Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Itu menjadi konflik besar di Nisabur. Dan tonton boleh lihat sendiri cerita itu cukup populer antaranya dalam Tazkiratul Huffaz, Syiar Alam Nubala dan sebagainya. Belum lagi konflik antara Ibnu Khuzaimah dan murid-muridnya yaitu Abu Ali As-Saqafi, Abu Bakar Siddiqi dan lain-lain pada tahun 300-an setelah konflik Imam Bukhari juga di Nisabur. Dan belum lagi kita mengetahui ada lagi konflik berkenaan dengan tafsiran Maqam Mahmud. Maqam Mahmud adalah ayat Al-Quran, Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Maqam Mahmud apa maksudnya? Menurut jumhur ulama tafsir termasuk Imam Ibn Jarir At-Tabari, Maqam Mahmud adalah syafaat. Akan tapi menurut Hanabilah, Maqam Mahmud adalah Allah akan menduduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas arsy. Nah, ini pun isu berkaitan dengan akidah dan berlaku cukup hebat di Baghdad. Bahkan dikatakan sampai Ibnu Jarir Tabari dilempar rumahnya dengan batu. Bahkan di apa namanya beliau meninggal dunia pun tidak tidak dapat dikeluarkan dari rumahnya, terpaksa dikuburkan di dalam rumahnya. Ini adalah dapat dikeluarkan dari rumahnya, terpaksa dikuburkan di dalam rumahnya. Ini adalah sebagian daripada konflik-konflik internal ahli hadis yang berlaku karena pemahaman berkenaan dengan ayat dan hadis sifat dan berlaku karena perbedaan dalam pendekatan. Ada pendekatan yang mengamalkan nazar, ada yang pendekatan yang tidak mengamalkan nazar, ada yang cukup apa namanya positif memandang takwil dan ada yang menolak takwil sama sekali. Dah, dalam perkembangan berkenaan dengan takwil apa namanya perbahasan hadis ayat dan hadis sifat, kita mengenal pada hari ini tadi Prof. Dekan telah sebutkan kita mengenal Abul Hasan Al Ash'ari sebagai tokoh semi rasionalis par excellence. Dia adalah yang sampai hari ini mazhabnya dan pendekatannya masih terjaga dalam perbahasan akidah. Beliau di apa namanya mengalami banyak cukup panjang hidup beliau hingga 64 tahun dan kita sama-sama tahu pada awalnya beliau mengambil pendekatan Mu'tazilah lalu kemudian meninggalkan pendekatan Mu'tazilah pada tahun 300 Hijrah kurang lebih lalu kemudian beralih kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Secara umumnya, Abul Hasan al-Ash'ari, dia punya tradisi yang cukup dekat dengan kalangan fuqaha, terutamanya fuqaha Syafi'iyah. Nah, terutama fuqaha Syafi'iyah, beliau rapat dengan ulama-ulama fuqaha mas Syafi'iyah yang ada di Baghdad dan Basrah, dan beliau juga punya pendekatan cukup rapat hubungan dengan ulama al-hadis, terutamanya As-Saji, Zakaria bin Yahya As-Saji, yang merupakan murid Rabi' ibn Sulaiman. Dan Rabi' adalah murid Imam Syafi'i. Beliau juga mengaji dengan Abu Khalifah Al-Jumahi, seorang pakar hadis, pakar bahasa yang ada di Basrah. Dan Al-Jumahi adalah murid Imam Ahmad bin Hanbal. Dan seterusnya, pandangan beliau diterima oleh kebanyakan fuqaha Syafi'iyah, Malikiyah, dan juga ramai Al-Hadis. Nah, kenapa? Sebab pendekatan tersebut dilihat sebagai pendekatan semi-rasionalis yang wasati, berada di tengah-tengah. Dia tidak apa namanya tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri, tapi kepada pendekatan yang pertengahan. Nah, kubu kuat Asy'ariyah pertama ada di Baghdad, tempat terakhir Abul Hasan al-Asy'ari, dan yang berikutnya sebenarnya lebih berkembang di kawasan Khurasan, terutamanya di Nisabur. Nisabur nih apa namanya kita melihat untuk pertama kali bagaimana mazhab Asy'ari apa namanya kita melihat untuk pertama kali bagaimana mazhab Asy'ari berkembang diikuti oleh ramai para ulama kemudian mendapat sokongan hebat daripada kalangan fuqaha, ahli hadis dan sufi. Jadi kalau kita bincang berkenaan dengan ulama hadis Asy'ariyah, ramai tak? Sangat ramai. Saya bahkan sekarang ini telah menulis buku berkenaan dengan Al-Asy'ari dan Al-Hadis, dan saya jumpai terlalu ramai ulama-ulama hadis yang mereka apa namanya mengikut pandangan pendekatan Abul Hasan Asy'ari dalam akidah yang paling besar antaranya Imam Al-Baihaqi,
Lalu kemudian kita tahu juga ada apa namanya Imam Abu Nuaim Al-Isfahani, penulis kitab Hilyatul Aulia dan lain sebagainya. Cukup ramai. Justru tidak betul apabila setengah kalangan melihat bahwa mazhab Asy'ari adalah sekedar mazhab Ahlul Kalam. Bahkan ramai yang selalu mengatakan bahwa Ahlul Kalam maksudnya Asy'ari, Ahlul Kalam maksudnya Asy'ari. Sebenarnya Asy'ari adalah bagian daripada satu aliran yang saya sebut sebagai semi rasionalis, ya, semi rasionalis yang mencoba untuk menggabungkan antara pendekatan apa namanya Ahlul Kalam dan Ahlul Hadis. Dan dalam sejarah di Khurasan, Al-Asy'ariyah atau aliran Asy'ari pernah mengalami mihnah juga, penindasan, yaitu apabila Sultan Tughril penguasa ke dinasti Bani Saljuk yang sangat kuat pada masa itu, bahkan sangat kuatnya dia bukan cuma menguasai Khurasan tapi juga mengambil alih Baghdad, bahkan khalifah pun harus tunduk kepada Tughril. Nah, wazir dia coba untuk manipulate Tughril untuk kepentingan pribadi dia, dan oleh karena musuh politik dia adalah kalangan Syafi'i Asy'ari yang ada di Sabur, dia pernah menghasut Sultan untuk declare mazhab Asy'ari sebagai aliran sesat. Akhirnya apa yang berlaku adalah Sultan memerintahkan Abul Hasan al-Asy'ari dilaknat di semua khatib, semua mimbar-mimbar khutbah di seluruh Khurasan. Bahkan ulama Asy'ariyah disekat, bahkan dilarang, diberhentikan daripada tempat bekerja mereka, bahkan ditindas. Bahkan ada juga yang dibunuh dan dipenjara. Dan perkara ini berlaku cukup lama, yaitu 10 tahun, dan hanya berakhir setelah Sultan Sughril meninggal dunia, digantikan oleh Alaf Arslan, dan Sultan yang baru ini dia kemudian memecat Al-Kunduri, lalu melantik Nizamul Muluk sebagai wazir, dan Nizamul Muluk adalah seorang wazir yang sangat rapat dengan ulama Asy'ariyah. Sejak saat itu kemudian Asy'ariyah berkembang, bahkan Nizamul Muluk dia committed untuk menyebarkan mazhab Syafi'i dan Asy'ari dengan membuat serangkaian madrasah-madrasah yang disebut sebagai madrasah Nizamiyah. Dia buat madrasah Nizamiyah di Baghdad, dia buat madrasah Nizamiyah di Nisabur, dia buat madrasah Nizamiyah di Isfahan, dia buat di Herat dan berbagai negeri yang lain. Cukup banyak apa namanya cawangan-cawangan atau cabang-cabang madrasah Nizamiyah. Dan setiap kali dia membina satu madrasah, dia akan melantik pengetuanya dari kalangan Syafi'i Asy'ari. Orang yang paling hebat akan diserahkan jabatan sebagai pengetua. Sebagai contoh, Madrasah Nizamiyah di Nisabur diserahkan kepada Imamul Haramain, pakar fiqh Syafi'i dan akidah Asy'ari paling hebat di Nisabur. Dan apabila beliau membina Madrasah Nizamiyah di Baghdad, dilantik Abu Ishaq Asy-Syirazi, pakar Syafi'i yang paling hebat di Baghdad. Dengan demikian berkembang apa namanya mazhab Asy'ari. Dan pada masa berikutnya kita melihat bahwa mazhab Asy'ari menjadi ikutan majoriti umat Islam di dunia Islam bagian timur, dunia Islam bagian tengah, dan dunia Islam bagian barat pada pertengahan abad ke-6 Hijrah. Nah, itu dia sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah apa namanya teologi, dan sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah apa namanya teologi, dan kita sebagai apa namanya umat Islam pada hari ini yang masih mengekalkan tradisi sebagai pengikut mazhab Asy'ari seperti yang disebutkan oleh Tuan Dekan tadi, kita mesti mengetahui sejarah ini dengan jelas, ya, agar kita tahu identitas kita sebagai seorang Muslim yang berpegang pada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sedikit berkenaan dengan pendekatan dalam wacana hadis sifat. Ramai orang yang keliru. Mereka berpandangan bahwa mazhab Asy'ari adalah takwil, menggunakan akal, mendahulukan akal, menafikan wahyu. Sebenarnya pendekatan itu adalah propaganda untuk memburukkan mazhab Asy'ari. Kalau kita merujuk kepada mazhab-mazhab pada buku-buku asal mazhab Asy'ari, kita akan melihat bahwa prinsip asas perbahasan teologi berkenaan dengan zat dan sifat Allah mengikut mazhab Asy'ari adalah tauqif. Tauqif maknanya apa yang disebut dalam wahyu kita tetapkan, akal tak boleh guna. Itu adalah pendekatan yang disebut sebagai tauqif. Dan perkara ini disebutkan oleh Imam Ibn Furat apabila beliau mengatakan wal masyhur min madhhabihi fi asma'illahi ta'ala wa awsafihi annahu la yata'adda fiha tauqiful warid fil kitab wa sunnah wa ittifaqil ummah.
Ini adalah manhaj, prinsip asas mazhab Asy'ari, yaitu tauqif. Tauqif maksudnya terima wahyu, jangan guna akal. Apa saja sumber utama dalam penetapan sifat dan sifat Allah? Pertama, kitab, Al-Quran, sunnah, ittifaq ummah, ijma. Ini adalah sumber-sumber yang wajib diterima. Justru tidak betul kalau setengah kalangan pada hari ini mengatakan mazhab Asy'ari mendahulukan akal, menafikan wahyu adalah satu pandangan yang tidak berasas sama sekali. Dengan melakukan pendekatan ini, mazhab Asy'ari menerima dalam hadis ayat dan hadis sifat pendekatan tafwid dan takwil sekaligus. Asy'ari tidak identik dengan takwil, tapi takwil dan tafwid diterima sekaligus. Ya, boleh kita menggunakan takwil, boleh kita gunakan tafwid. Justru kalau kita baca dalam apa namanya kitab belakangan kita baca nih, Jauharat Tauhid misalkan, penulisnya Ibrahim Al-Laqani mengatakan wa kullu nassin au hamat tashbiha au wilhu au fawid warum tanziha, ya kan. Setiap nas yang membawa kepada san tasbih, au wilhu au fawid, sama ada takwil ataupun tafwid, dua-dua dibenarkan dalam mazhab Asy'ari. Berbeda dengan mazhab Hanbali sebagai satu mazhab akidah, dan mazhab Hanbali mengatakan kita wajib tafwid, tidak boleh takwil. Takwil adalah haram. Menurut mereka ini adalah satu-satunya pendekatan yang wajib diterima. Sedangkan Ibn Taimiyah dia punya pandangan yang berbeda sebenarnya dengan apa yang dibawakan oleh Asy'ari dan apa namanya Hanbali. Beliau mengatakan tafwil, takwil dan tafwid dua-dua tidak boleh dilakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita isbat makna zahir, lalu kita nafikan kaifiat. Itu yang beliau sebutkan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Dan oleh karena pendekatan inilah kemudian para ulama yang hidup pada zaman Ibnu Taimiyah melahirkan, oleh karena pendekatan inilah kemudian para ulama yang hidup pada zaman Ibnu Taimiyah melahirkan banyak buku untuk mengkritik pandangan tersebut, bahkan menghukumnya sesat. Antaranya Ibnu Subki, As-Subki, Taqiyuddin Subki menulis Saifus Saqil, lalu Al-Hisni menulis Daf'us Syubah Man Tasaffaha wa Tamarrad, dan banyak lagi buku yang lain. Tonton boleh rujuklah. Antara lain juga Muljimatul Mujassimah dan Idhahud Dalil oleh Ibn Jama'ah dan lain sebagainya. Jadi apabila Ibnu Taimiyah membawa pandangan seperti itu, terus para ulama menolak pandangan tersebut. Nah, beralih kepada pada masa modern sekarang nih, ya, kita melihat sekarang nih ada kecenderungan pada masa modern sekarang nih, ya, kita melihat sekarang nih ada kecenderungan untuk menghidupkan semula pendekatan yang kita melihat sekarang nih ada kecenderungan untuk menghidupkan semula pendekatan yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah. Antara kajian yang boleh tuan-tuan rujuk dalam perkara ini adalah satu buku yang asalnya tesis, yaitu Wahhabism and the Rise of the New Salafis, ditulis oleh Namira Nahuza. Buku ini sebenarnya adalah satu buku yang khusus mengkaji pendekatan Salafiyah berkenaan bab asma wa sifat yang kita bincangkan sekarang, sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan dalam buku tersebut bahwa pendekatan Salafiyah dalam perkara ini adalah menolak takwil dan tafwid sekaligus, bahkan mereka tidak menerima ayat dan hadis sifat sebagai bagian daripada mutasyabihat, dan mereka juga mengatakan, teman-teman boleh lihat di bagian bawah yang saya bagi garis bawah, interpreting a term from the religious text equals negating that God has an attribute. Ini adalah asas pemikiran mereka, kata Nahuza, yaitu kita mentakwil, mentafsir satu perkataan dalam ayat dan hadis sifat sama saja dengan mengatakan bahwa Allah tak ada sifat. Itu adalah bagian daripada pendekatan mu'attilah. Ini pandangan mereka. Saya tidak mengatakan adalah pandangan ini betul atau salah. Saya bukan perbahasan kita pada hari ini. Apa yang saya lakukan sekarang ini adalah deskripsi historis, menggambarkan sejarah perkembangan, ya kan, berkenaan dengan wacana yang kita bincangkan. Adapun untuk menilai pendekatan mana yang paling tepat, pendekatan mana yang salah dan lain sebagainya, itu adalah memerlukan satu kuliah yang berbeza lagi, insya Allah.
Dan menarik lagi, apabila kita lihat perkembangan pada zaman ini, ulama Hanabilah, pada zaman ini ada sebagian ulama Hanabilah yang coba untuk bangkit dan mengatakan bahwa mereka berbeda dengan Ibnu Taimiyah dalam pendekatan akidah. Sebab ramai yang melihat bahwa Ibnu Taimiyah bermazhab Hanbali, maknanya pandangan beliau mewakili mazhab Hanbali. Nah, ulama Hanbali modern, ada yang pada hari ini bangkit dan mengatakan bahwa sebenarnya pendekatan Hanabilah berbeda dengan apa yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak mewakili Hanabilah dan Hanabilah tidak sama dengan apa yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Apa yang berlaku adalah Ibnu Taimiyah berijtihad. Itu adalah pandangan pribadi beliau, tidak mewakili mazhab kaul mu'tamad mazhab Hanbali. Sebab kaul mu'tamad mazhab Hanbali menurut apa namanya kalangan yang modern ini, mereka mengatakan bahwa pendekatan mazhab Hanbali adalah tafwid, mengharamkan takwil tapi membenarkan takwid, membenarkan tafwid. Sedangkan Ibnu Taimiyah tadi beliau menolak takwil dan tafwid sekaligus, sebaliknya menetapkan makna zahir, menafikan kaifiat. Itulah pendekatan Ibnu Taimiyah, which kata ulama Hanabilah modern dia berbeda dengan pandangan Mu'tamad Mazhab Hanbali. Tuan-tuan boleh rujuk, antaranya adalah kitab As-Sadatul Hanabilah wa Ikhtilafuhum, Salafiyatul Mu'asirah, dan juga satu buku yang cukup menarik yaitu Sabilus Sadad, Syarah Lum'atil I'tiqad oleh Syekh Faris bin Falih Al-Khazraji. Syekh Faris ini masih ada sekarang di Baghdad. Dia adalah Hanabilah Baghdad, yang menerbitkan banyak buku, mencoba untuk menjelaskan bahwa qaul mu'tamad mazhab Hanbali dalam akidah dan dalam fiqh banyak yang tidak selari dengan pandangan yang dibawakan oleh Imam Ibn Taimiyah. Nah, satu lagi perbahasan ini turut di menarik perhatian Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sebab beliau melihat sendiri di lapangan bahwa perbahasan tentang ayat dan hadis sifat telah memecah gerakan Islam nih. Seperti yang disebutkan oleh Prof. Dekan tadi, dia telah memecah kalangan Sunni sendiri. Ya, sehingga kadang sampai kepada peringkat salah menyalahkan, sesat menyesatkan, bahkan lebih ekstrim lagi mungkin boleh membawa kepada kafir mengkafirkan. Nah, justru Syekh Qaradawi mengusulkan beberapa pandangan. Beliau mengkaji perkara ini dalam buku dia Fusul fil Aqidah Bainas Salaf wal Khalaf, dan beliau membagi hadis-hadis sifat menjadi tiga kategori. Pertama-tama, hadis-hadis sifat yang menisbahkan perasaan dan emosi kepada Allah. Menurut Syekh Qaradawi, biarkan tanpa takwil. Jadi bincang tentang Allah Maha Pengasih, Penyayang, Allah marah, murka. Bagi Qaradawi biarkan saja. Tak perlu pentakwilan. Sedangkan yang kedua, hadis dan ayat sifat yang menetapkan kedudukan tinggi atas, kan, di atas arsy langit dan lain sebagainya, menurut saya Qaradawi biarkan. Sebab dia memberikan perasaan hormat dan kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis-hadis yang menyebutkan seolah-olah adanya anggota tubuh bagi Allah seperti wajah, muka, tangan, kaki, berlari, berjalan, dan sebagainya, itu perlu ditakwilkan agar tidak menyebabkan kesalahpahaman. Ini pandangan Syekh Yusuf Qaradawi, sekaligus memperlihatkan kepada kita sebagian usaha para ulama untuk address perkara ini dengan membawa pandangan-pandangan yang menurut beliau sesuai untuk diajukan. Bagaimanapun inilah pandangan Syekh Qaradawi. Ada lagi ulama-ulama lain yang membawa pandangan yang berbeza, dan sekali lagi saya tidak dalam posisi untuk mengatakan betul atau salah pendekatan-pendekatan tersebut, setakat untuk melakukan deskripsi historis berkenaan dengan wacana yang kita bincangkan. Sebagai rumusan, saya mengatakan bahwa wacana hadis sifat bermula dengan perbahasan teologi, lalu bercampur dengan pengaruh politik karena mihnah khalqil Quran. Ini setiap perbahasan akidah, kalau dia terbatas kepada perbahasan akademik, dia tidak akan menyebabkan perpecahan. Sebab kita akan punya ke prinsip seperti yang disebutkan Prof. Dekan tadi, perbedaan pendapat tidak melazimkan perpecahan. Beda pendapat boleh, pecah tak boleh. Itu dalam perbahasan akademik teologi. Akan tapi kalau sudah bercampur dengan politik, sudah.
Dia akan membawa kepada perpecahan sebab masing-masing akan taksub dengan pandangan sendiri. Dia merasa bahwa pandangan ini mewakili kumpulan, kumpulan berkaitan dengan eksistensi mereka. Kalau mereka di tapi bercampur dengan tuduhan-tuduhan, fitnah dan lain sebagainya. Dan berikutnya lagi adalah perbahasan sifat bukan khilaf antara ahli hadis dan ahli kalam. Nah, sebab kita melihat ini setengah ulama kalangan pada hari ini melihat bahwa pendekatan hadis sifat, ahli hadis seperti ini, ahli kalam seperti ini, takwil adalah ahli kalam, ahli hadis tidak mentakwil. Sebenarnya rumusan itu tidak betul. Yang betul adalah perbahasan antara hadis sifat bukan antara ahli hadis dan ahli kalam, tapi sebagian ahli hadis pun berbeda pandangan dalam perkara ini antara kalangan yang konservatif dengan reformis. Antara pandangan yang ahlu ruwat dengan nuzor ashabul hadis seperti yang telah sebutkan, antara al hadis yang dengan semi rasionalis, ya kan? Yang berikutnya adalah perbahasan berkenaan dengan sifat bukan berasal daripada sifat mengikut salaf atau tidak mengikut salaf, akan tapi dalam mendefinisikan mazhab salaf. Jadi sekali lagi, eh, bukan antara Anda ikut salaf atau tidak ikut salaf. Mazhab salaf seperti ini mazhab salaf. Sebenarnya bagi saya tidak macam itu. Yang berlaku adalah eh, apa definisi Anda tentang mazhab salaf? Persen ataukah salah definisi dia adakah dia satu kumpulan tertentu yang hegemonik ataukah salaf dia adalah satu kumpulan yang cukup luas dengan perbezaan pandangan pun terkadang berlaku dalam kalangan kalangan salaf. Saya rasa itu saja Ustaz Dr. Saya rasa itu saja Ustaz Dr. Sri moderator dan saya tak pasti mungkin sudah melampaui masa yang telah diberikan. Minta maaf sekiranya terlalu panjang. Dan sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih dan berbahagia karena diberikan peluang untuk bersilaturahmi. Mohon maaf sekali lagi sekiranya ada kekurangan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.